Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Saya akan sedikit mereview apa saja yang sudah kita dapatkan pada video sebelumnya. Pada video sebelumnya, kita sudah mendapatkan koefisien gesek statis, di mana itu kita dapatkan dari kondisi berikut. Balok kubusnya ini diam di atas balok segitiga. Gaya gravitasi yang paralel dengan kemiringan, nilainya 49 Newton. Dan dia bisa diam karena gaya gravitasi yang paralel ini ditahan oleh sebuah gaya, yaitu gaya gesek yang nilainya sama, 49 Newton. Kemudian saya ingin menambahkan sedikit gaya agar balok kubus ini bisa bergerak sedikit. Saya tambahkan 1 Newton. Nah, yang ingin saya tekankan di sini bahwa sebelum saya menambahkan sedikit gaya, benda ini sudah memiliki gaya ke arah kiri sebesar 49 Newton. Jadi, 50 Newton yang kita dapatkan itu merupakan hasil penjumlahan dari 49 Newton ditambah dengan 1 Newton yang saya berikan pada benda. 50 Newton itu digunakan untuk mengalahkan gaya gesek yang menahan benda agar tidak bergerak dari posisinya. Ada sedikit informasi yang mau saya tambahin. Jadi sebenarnya selama gaya yang saya berikan ini tidak sampai 1 Newton, sebenarnya gaya gesek ini tidak selamanya 49 Newton. Jadi gaya gesek ini akan terus-terus berubah hingga akhirnya gaya yang saya berikan mencapai 1 Newton. Ketika gayanya itu baru 0,1 Newton, maka gaya geseknya itu berubah menjadi 49,1 Newton. Dan ketika tenaga yang saya berikan ini mencapai 0,5 Newton, maka gaya geseknya juga menjadi 49,5 jika balok ini tetap saja tidak bergerak. Dan kalau misalkan gaya yang saya tambahkan baru 0,99999 gitu ya, kalau balok kubus ini tetap tidak bergerak, ini artinya gaya geseknya masih mempengaruhi balok kubus ini. Jadi gaya geseknya berubah menjadi 49,99999 hingga akhirnya nanti saya tambahkan gayanya menjadi akhirnya 1 Newton sehingga total gayanya menjadi 50 Newton ke arah kiri. Ini artinya gayanya sudah bisa mengalahkan gaya gesek yang sebesar 49 Newton ini, yang akhirnya menyebabkan balok kubus ini memiliki percepatan ke bawah. Jadi bisa kita katakan bahwa pada kondisi balok kubus statis, gaya geseknya berubah tergantung seberapa besar gaya yang kita berikan pada benda dan berapa koefisien statisnya. Selanjutnya kita akan mencoba kondisi lain. Jadi ini saya gambarkan dulu ya di bawah, soalnya udah berantakan di atas sana. Oke, kita punya balok yang sama, tapi kita asumsikan bahwa ini adalah gambar kayu dengan kayu ya. Yang ini balok kubusnya dan yang bawah adalah balok yang miring. Nah, yang ini adalah gaya gravitasi yang paralel atau sejajar dengan kemiringannya, nilainya 49 Newton. Terus kita juga punya gaya gravitasi yang tegak lurus dengan kemiringannya nilainya 49/3 Newton. Nah, kita tahu bahwa balok kubus ini tidak bergerak dengan sumbu yang tegak lurus dengan kemiringan, dan itu artinya ada gaya normal yang nilainya 49/3 Newton. Jadi coba saya gambarkan dulu dengan warna Tosca. Jadi gambar yang ini ya, ke atas, ini adalah gaya normal 49/3 Newton. Kemudian kondisi yang sekarang, baloknya ini memiliki kecepatan yang konstan. Yang ini warnanya kuning. Coba saya ganti dengan warna lain ya. Warna apa ya? Warna merah deh ya. Kita asumsikan kecepatan yang konstan ini V sama dengan 5 meter per detik ke arah bawah. Ke arah bawah maksudnya ke arah kiri ya. Jadi dia meluncur ke bawah. Coba saya tuliskan. Jadi ini V sama dengan 5 meter per detik ke arah bawah. Meluncur ke arah bawah sebelah kiri dari kemiringannya. Ayo coba review lagi apa yang kita punya di sini sekarang. Kita punya yang ke arah kiri ada 49 Newton dan kecepatannya 5 meter per detik. Dan ada anggapan bahwa, ini anggapan ya, jadi bisa jadi anggapan ini jebakan gitu ya, dan sebenarnya nggak benar. Jadi anggapannya, oh ya udah balok ini mengalami percepatan ke bawah. Jangan salah. Pada soal kali ini kita punya kecepatannya konstan. Jadi ini tidak mengalami percepatan. Coba constant velocity ini saya garis bawahi supaya kalian nggak lupa nih pakai warna kuning. Ini tidak mengalami percepatan. Nah, ini artinya gayanya harus seimbang dan balok ini harus mengalami gaya yang bertolak belakang dengan gaya gravitasi yang sejajar ini. Dan ini namanya gaya gesek dan nilainya sama.
dengan gaya gravitasi yang sejajar, nilainya 49 Newton. Ini mencegah agar balok kubus ini tidak mengalami percepatan, sehingga dia bisa bergerak dengan kecepatan yang konstan. Perbedaan dengan video sebelumnya itu kita melihat bahwa balok kubus ini diam di atas kemiringan balok lain. Jadi dengan gaya 49 Newton, benda ini tetap tidak bergerak sampai nanti saya berikan gaya 1 Newton tambahan sehingga totalnya 50 Newton. Pada video kali ini, tiba-tiba kita berhadapan dengan sebuah pemandangan, sebuah balok kubus meluncur di atas permukaan balok lain. Jadi kita nggak tahu koefisien gesek statisnya itu berapa dan berapa gaya yang dibutuhkan agar si benda ini bisa bergerak. Pokoknya yang kita tahu adalah ada gaya lain yang arahnya berlawanan dengan kecepatannya, sehingga balok kubus ini bisa bergerak dengan kecepatan konstan. Oke, sekarang ayo kita hitung sebuah koefisien gesek dari balok ini. Tapi berbeda dengan koefisien gesek sebelumnya ya, soalnya kalau yang ini adalah koefisien gesek kinetik. Kalau yang sebelumnya koefisien gesek statis. Nanti pada suatu kesempatan tertentu di video lain gitu ya, saya akan menjelaskan apa perbedaan atau kenapa koefisien gesek statis dan koefisien gesek kinetik ini bisa berbeda nilainya. Oh ya, kalau kalian penasaran, tulisan kuning yang baru aja saya tulis itu bisa kita sebut dengan mu, dan K di situ maksudnya kinetik. Jadi dengan kata lain, mu K itu adalah lambang untuk gaya gesek kinetik. Rumusnya sama dengan nilai dari gaya gesek, kemudian gaya gesek ini dibagi dengan gaya normal, atau bisa saya sebut nilai dari gaya normal. Sebenarnya kalian bisa menurunkan rumus ini jika kalian mencermati gambar yang sudah ada. Jadi kalian tahu masanya berapa, terus kalian jadi tahu gravitasi yang paralel dengan kemiringannya ini berapa, terus kalian juga tahu besar kemiringannya itu 30 derajat misalnya. Dari semua itu jika kalian turunkan, kalian akan mendapatkan nilai dari koefisien gesek statisnya. Kalau kalian bisa menurunkan rumus hanya dengan memperhatikan gambarnya, kalian jadi bisa mengeksplorasi kira-kira gimana kalau misalkan kedua benda ini diasumsikan ada di luar angkasa. Kemudian kalau sudutnya berubah kayak gimana? Terus kalau masanya berbeda tuh hasilnya akan seperti apa? Oke, kita lanjutkan lagi ke soalnya. Kita punya koefisien gaya gesek kinetik sama dengan gaya gesek dibagi dengan gaya normal. Dengan kata lain bisa kita sebutkan mu K sama dengan nilai dari FF dibagi dengan nilai dari Fn. Sama dengan 49 Newton dibagi dengan gaya normalnya, yaitu gaya antara balok kubus dan kemiringannya. 49 akar 3 Newton. Ini bisa kita tuliskan sama dengan 1 per akar 3. Nah, 1 per akar 3 kita gunakan kalkulator, hasilnya adalah 0,577. Jadi 0,58. Ini nggak ada satuannya ya, karena kalau Newton dibagi Newton itu sama dengan 1. Oke, masih ingat nggak nilai dari mu S? Dari sini kita bisa lihat ya, koefisien gaya gesek kinetiknya itu nilainya lebih kecil daripada koefisien gesek statis. Dan sebenarnya ya, yang namanya mu S dan mu K ini pada suatu keadaan, misalkan pada suatu bahan material tertentu, nilainya bisa saja sama. Tapi pada bahan material yang lain bisa saja nilainya berbeda, tetapi berbedanya itu pasti mu K-nya lebih kecil daripada mu S. Yang jelas sih sepanjang saya mengetahui hal ini, belum ada mu K yang lebih tinggi nilainya daripada mu S. Mungkin banyak di antara kalian berpikir, kok bisa gitu ya? Kenapa sih mu K itu selalu lebih kecil daripada mu S? Sekarang kita pikir aja kalau misalkan koefisien gerak kinetik, itu artinya hanya sedikit usaha atau gaya yang diperlukan untuk menggerakkan benda. Jadi sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.